Bersama dengan jemaat Tuhan kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini. Biar Engkau yang ada di tengah kami ditinggikan, disembah, dipuja oleh kami sekalian umat-Mu. Dan Tuhan yang berkenan atasnya boleh memberkati kami sekalian. Sehingga semua orang yang hadir hari ini diberkati. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, kekurangan dicukupkan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kami percaya, kami datang karena kami butuh Engkau ya Tuhan. Mari Engkau bersama dengan kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya di saat kami berserah penuh kepada Tuhan, kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan hamparkan perjalanan kehidupan kami dalam penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Firman Allah diurapi Tuhan, diberkati Tuhan agar semua kami hari ini yang mendengarnya pun boleh melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah di tengah kami dan urapilah kami sekalian. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Purba dengan semua staf Gembala dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan mimbar ini kepada saya. Saya Pendeta Heru Cahyono, Bapak Ibu, saya Gembala Jemaat dari salah satu gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Karawang. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini, yaitu membangun iman yang masif. Ya, membangun iman yang masif. Kata masif dalam ayat ini atau dalam teks ini dimaknai sebagai sebuah pertumbuhan yang menuju kedewasaan. Ya. Jadi iman yang bertumbuh sampai menjadi masif, sampai menjadi dewasa, sehingga itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari mimbar gereja ini saya mengajak Bapak Ibu menjadi Kristen yang tidak hanya sekedar Kristen kanak-kanak, tapi Kristen yang bertumbuh, Kristen yang seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose supaya kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia seperti yang diajarkan para rasul. Itu kalimat menjadi penting bagi hidup saya dan saudara supaya kita tidak diombang-ambingkan pengajaran yang ada di muka bumi ini. Kedewasaan iman ini terus dilatih, kedewasaan iman terus bertumbuh dalam hidup kita. Saya mengharap kekristenan kita semakin tambah usianya, semakin dewasa imannya, semakin dewasa kekristenannya. Karena tidak sedikit orang terus punya iman kekanak-kanakan terus. Biasanya iman kanak-kanak ditandai dengan silau dengan mujizat. Kalau lihat mujizat senang dia dan bertobat. Allah bisa pakai mujizat menolong kita. Tapi ketika sudah percaya kepada Kristus harus bergeser dari mujizat, dari pengetahuan menjadi pengenalan. Dari pemahaman gitu ya menjadi sebuah pengertian yang dipraktekkan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan Kristen teori tapi Kristen praktek. Bukan Kristen mujizat tapi Kristen karena mengenal Allah. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-9 ya Bapak Ibu. Matius 9 ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 3 ayat ini adalah sebuah cerita yang saya yakin semua orang Kristen pasti tahu cerita ini, bahkan ulang-ulang mendengarnya. Tapi izinkan saya dari mimbar gereja ini mengajak, ada pesan-pesan penting, pesan-pesan rohani yang mendasar yang harus kita maknai. Lihatlah pengalaman perempuan ini bukan pada sisi mujizat yang dialami. Bukan hanya pada pengalaman mujizat yang dia sakit lalu disembuhkan oleh Allah. Tapi yang perlu kita lihat juga bagaimana dia menjadi sembuh. Bagaimana dia berjuang untuk menjadi sembuh. Itu sesuatu yang kita tidak pernah
boleh lupakan dalam hidup ini. Orang lebih suka goalnya daripada prosesnya. Padahal sebenarnya goal itu sangat dipengaruhi oleh sebuah proses. Tuhan begitu mudah kok, apa susahnya dia menghantar orang Israel di Gosen, di Rameses, di Mesir, pindahin ke Kanaan. Apa susahnya sih? Kira-kira begitu ya. Kalau ditarik garis lurus, sebenarnya dari garis pantai, dari Mesir itu ke Kanaan, ada yang menduga para ilmuwan ya, mengatakan tidak lebih 40 hari, karena garisnya pendek kok. Atau garis kedua, garis musafir, garis tengah gitu. Tapi itu juga nggak ditempuh. Tapi itu Alkitab menceritakan bagaimana Allah izinkan proses 40 tahun sebagai proses pendewasaan iman mereka gitu. Karena itu Tuhan sangat menghargai proses ketimbang goalnya. Ya. Nah ini saya kebetulan di dunia pendidikan ya Bapak Ibu, saya ada dosen. Kadang-kadang saya juga heran ya, ada orang yang begitu rela mengorbankan integritas tanpa kuliah lalu senang menyandang gelar kesarjanaan. Waduh, ada yang begitu Pak. Ada satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di tempat di mana saya menjadi pengampunya ya. Dia nggak selesai dengan saya, nggak selesai karena dia seperti berhenti di tengah jalan. Tapi suatu saat dia ketemu di terminal Spadio, terminal bandara di Spadio di Pontianak. Ketemu saya, Pak Heru kata, mana Pak? Oh saya ada tugas, saya bilang, saya ada tugas ini. Saya ngobrol-ngobrol karena memang kami nunggu pesawat di lounge itu. Terus dia rupanya sudah jadi dokter. Kelas saya belum selesai. Kelasnya hebat lagi, kelas S1 belum selesai. Tapi dia ngasih kartu nama saya sudah dokter. Kurang dari setahun. Saya juga aneh, ada orang dengan bangganya seperti itu. Saya capek gelar dokter 5 tahun berdarah-darah Bapak Ibu. Tapi ada orang kurang dari 6 bulan bisa selesai gelar dokter itu loh. S1 juga belum selesai. Dan itu begitu bangganya, padahal menurut saya gelar kesarjanaan itu hanya predikat. Yang paling penting proses kuliahnya. Karena selembar ijazah apa gunanya sih? Tapi proses di mana dia harus bekerja keras untuk mendapat nil, bagaimana dia mempertahankan di meja hijau ketika diuji skripsi, tesis atau disertasi, itu kan jauh lebih penting. Atau proses belajarnya, interaksi ketika dia mempertahankan makalahnya di depan teman-temannya. Kan itu sebuah proses disiplin, proses belajar. Kok nggak dihargai gitu? Karena saya percaya satu hal, proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Atau sebaliknya, hasil juga akan memperkhianati prosesnya. Nah ini yang saya inginkan Ibu Bapak Saudara sekalian pada siang hari ini kita belajar bagaimana proses perempuan ini menjadi sembuh. Itu jauh lebih penting daripada bicara mujizatnya. Ya. Saya percaya kita butuh mujizat dan mujizat akan diberikan kepada kita. Tapi kalau mujizat itu dilahirkan sebuah proses yang kita lalui, saya percaya merubah pengetahuan tentang Allah menjadi pengenalan pribadi akan Allah, itu jauh lebih penting. Ya. Siapa perempuan ini sebenarnya ya? Alkitab sangat minim memberi informasi. Tidak banyak, meskipun ada paralelnya di Markus, Injil sinopsis ini juga tidak memberi banyak informasi meskipun ayatnya lebih banyak. Namanya nggak disebut, dari suku mana dia nggak disebut. Cuma perempuan ini disebut 3 hal, kalau saya identifikasi masalahnya, yang pertama dia bermasalah dengan sakit, dengan tubuhnya. Ya. Sakit, Alkitab hanya menyebut 12 tahun, sakit pendarahan. Penyebab pendarahannya apa nggak disebut, 12 tahun yang disebut. Saya rasa meyakini bahwa 12 tahun yang disebut di sini menandakan perempuan ini sudah begitu rupa menderita. Sebegitu lamanya penderitaan 12 tahun. Lalu yang kedua ada masalah dengan psikologis tentunya akibat dari yang pertama yaitu fisik sakit itu. Karena sakitnya bukan sakit biasa, sakitnya pendarahan yang dikategori penyebab aib atau najis. Jadi orang ini diperlakukan sebagai orang yang najis, dinajiskan, diasingkan karena najis. Jelas sekali dalam undang-undang ibadah di Imamat pasal 15 itu disebut bahwa kenajisan seperti ini membutuhkan proses panjang untuk sebuah pentahiran dan ada perlakuan-perlakuan tertentu yang diberlakukan kepada orang najis seperti ini untuk dihindari. Karena apa yang dipegang akan menjadi najis,
Apa yang disentuh akan menjadi najis. Jadi kalau dia memiliki suami, memiliki anak, nggak bisa bersentuhan dengan orang-orang yang dicintai. Apa yang diduduki dia akan menjadi najis. Intinya dia akan menjadi orang yang diasingkan. Dan saya percaya proses pengasingan ini adalah proses yang menyedihkan, membuat kita pasti tidak nyaman. Ya. Bagaimana kita diasingkan dalam situasi kita masih bisa berpikir, masih bisa berasa, itu pasti ada harga yang mahal. Bahkan mungkin harganya lebih mahal dari penyakitnya itu yang dia rasa ya. Lalu persoalan ketiga adalah finansial. Karena Alkitab mengatakan jelas hartanya habis. Teks yang dipakai di situ adalah dapanau. Dalam Markus 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati. Jadi mendengar ada tabib sana, dia pergi ke sana. Dia mendengar ada tabib di sana, desa lain, dia pergi ke sana. Dan itu butuh biaya. Saya percaya hartanya, tabungannya sudah mulai habis sampai pada akhirnya teks yang digunakan di sini, ia berulang-ulang pergi ke berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dihabiskannya, artinya udah habis betul-betul tuh. Yang ada dalam dirinya sudah gak ada harta lagi. Yang tersisa cuma sebuah harapan disembuhkan. Karena itu yang diharapkan oleh dia. Namun sama sekali tidak berfaedah, tidak ada faedah. Ya, artinya bahwa memang tidak ada yang bisa diharap, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Biaya pengobatan yang mahal ini telah membuat hartanya habis. Singkat cerita, 3 masalah yang saya identifikasi tadi cukup menggambarkan penderitaan orang ini. Lalu, di ayat terakhir pasal 9 Matius tadi, pasal 9 ayat 21 tadi, orang ini tahir, orang ini menjadi sembuh. Dan kesembuhannya unik. Kesembuhannya adalah menyentuh ujung jubah dari Yesus Kristus. Apakah ini tindakan mistis? Apakah ini tindakan magis? Apakah ini sebuah tindakan-tindakan yang di luar kewajaran teologis begitu? Memang beberapa pendeta kalau khotbah ini diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya mistis begitu. Meskipun arahnya mistis rohani. Tapi menurut saya bukan itu. Karena kalau dihubungkan dengan ayat yang saya bisa baca bantu kita di Maliaki pasal 4 ayat 2 ibu bapak. Ya, Maliaki 4 ayat 2. Ya, tetapi kamu yang takut akan namaku. Jadi kamu yang takut akan namaku ini adalah sekelompok orang yang hormat kepada Allah. Karena kata takut di situ yare, itu artinya hormat, setia kepada Tuhan. Ada hadiah nih ya, ada kasih karunia Tuhan yang diberikan. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran. Kalau ngomong kebenaran, Alkitab pasti merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang setia kepada Tuhan akan dianugerahkannya kepadanya surya kebenaran. Yesus Kristus kepadanya. Dengan predikat ujung sayapnya ada kesembuhan. Wah, jadi rupanya ada keterkaitan, ada hubungan yang erat antara asalku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Di Maliaki ada janji kepada orang yang menerima surya kebenaran, yang takut akan Tuhan akan diberikan kesembuhan. Bapak Ibu lihat keterkaitannya? Disinilah saya menyebut bahwa perempuan ini tidak hanya mengetahui firman Allah, tapi dia menghidupi firman Allah. Orang pinter tentang Alkitab banyak. Tapi tidak sebanyak orang yang menghidupi Alkitab. Jago ngomong Alkitab, kayak Alkitab berjalan, konkordansi berjalan, tanya ayat apa dia hafal, pinter mengkhotbahkannya. Tapi menurut saya tidak banyak yang menghidupi firman Allah. Apalagi kalau sudah berhubungan perintah. Kalau janji hafal. Memang seringkali banyak nuntut haknya daripada kewajibannya. Maka haruslah berjalan seiring antara hak dan kewajiban. Antara janji dan perintah itu seperti rel kereta itu loh, harus bareng.
Ini yang saya maksudkan sebagai sebuah kecerdasan spiritual dari perempuan ini, bagaimana dia menghidupi firman Allah. Jadi bagaimana, mengapa perempuan ini sembuh, mengapa perempuan ini mengalami mujizat di tengah penderitaan yang hebat seperti itu? Jawabannya, karena dia menghidupi firman Allah. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian, mari biasakan menghidupi firman Allah. Mengubah dari mengetahui firman Allah menjadi menghidupi firman Allah. Karena itu pasti jauh lebih berat ketimbang mengetahui saja gitu. Ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, bagaimana perempuan ini tahu ya? Padahal kan kalau kita tahu dalam kultur atau tatanan masyarakat Yahudi yang religius itu sangat tidak memungkinkan seorang wanita bisa disejajarkan dengan pria. Ada banyak informasi teologi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa sejajar dengan pria. Ya. Bahkan wanita itu malah dianggap warisan, kira-kira seperti itu dalam Keluaran pasal 20 itu. Tetapi keterbatasan oleh karena kultur Yahudi yang religius yang membatasi gerak perempuan, itu ternyata tidak membatasi perempuan ini untuk terus belajar. Karena peluang belajar masih ada. Meskipun pendidikan Taurat diajarkan sejak dini kepada anak-anak pria, anak-anak laki-laki maksud saya, sampai akhirnya dia disebut sebagai anak Taurat, Bar Talmud itu ya, dari sistem pendidikan di Israel. Bet HaSefer itu kayak TK gitu SD, lalu Bet Hamidras itu kayak SMP begitu. Terus sampai jenjang dia disebut sebagai anak Taurat, itu untuk pria semua. Untuk pria semua gitu. Nah anak wanita biasanya tidak. Anak wanita biasanya yang mengajar orang tuanya, sebatas pendidikan non formal di rumah. Tapi pendidikan formal itu biasanya itu diprioritaskan kepada laki-laki, anak laki gitu ya. Tapi ternyata firman Allah yang diucapkan oleh Maliaki di 400 tahun sebelum Yesus sudah hadir di muka bumi ini, telah menjadi sebuah firman yang dibukukan di dalam Septuaginta itu ternyata diketahui oleh wanita ini, gitu. Dipahami oleh perempuan ini, dihidupi oleh perempuan ini. Bagaimana dia bisa tahu itu, saya rasa ini butuh penelitian lebih jauh. Tapi sangat dimungkinkan karena perempuan masih ada peluang belajar meskipun mungkin ditutup tirai gitu, bisa. Misalnya ada kelas begitu ya, ada tirai gitu. Ini pria semua langsung berhadapan dengan guru Tauratnya, tapi di sebelah itu perempuan bisa belajar mendengarkan tanpa melihat guru Tauratnya. Jadi masih bisa tahu begitu. Dan rupanya orang ini adalah orang yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelijensia juga kalau menurut saya. Jadi perempuan ini rupanya bukan perempuan biasa ini. Perempuan ini adalah perempuan yang memiliki kecerdasan itu, baik spiritual maupun intelijensia. Sehingga dia menghidupi. Nah sekarang ibu bapak, terutama ibu-ibu ya kan sudah tidak ada lagi pembatasan. Emansipasi sudah disuarakan puluhan tahun sebelum zaman merdeka kita ya. Tidak ada pembatasan. Ya. Sekarang semua orang bisa belajar. Kelas-kelas saya saja ya, kelas saya ini yang sekarang saya kaprodinya ya di S3 ini, perempuan ada beberapa itu. Bahkan ada ibu-ibu yang sudah umur hampir 70 tahun tuh dari NTT ikut belajar itu. Wah luar biasa, saya menghargai semangatnya gitu. Bukan belajar S1 loh, S3 loh. Jadi semangatnya punya kemauan keras untuk belajar. Dan apalagi kalau firman Tuhan ya, saya rasa di gereja ini, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngitung ya. Tapi kalau saya ngitung di tempat saya, jemaat wanita biasanya lebih banyak daripada pria di tempat saya. Apalagi Biston pagi itu. Kalau Biston pagi kami nggak banyak ya, pada belasan lah, kadang-kadang 15, 16, 18 itu. Yang pria itu yang rajin itu mungkin cuma 3-4 orang. Saya cuma khawatir di surga banyak perempuan nanti daripada pria, gitu aja. Kembali ke cerita ini ya Pak. Perempuan ini adalah menghidupi firman Allah. Karena itu dia mengalami mujizat Allah. Proses menghidupi firman Allah bukan hal yang murah dan mudah. Tapi dia kerjakan itu. Dan dia memperoleh itu. Yang kedua, pada kalimat yang sama, asal kujamah saja ujung jubahnya, lalu dikaitkan dengan Maliaki pasal 4 ayat 2 tadi, rupanya perempuan ini tidak hanya sekedar menghidupi firman Allah, tapi mendudukkan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dia menerima itu.
akan terbit bagimu surya kebenaran. Kebenaran itu Yesus Kristus, tidak ada orang lain pastinya. Akan terbit bagimu surya kebenaran. Ini diimani. Maka ketika Yesus lewat di desanya, ketika dia mendengar Yesus lewat di desanya, diiringi oleh banyak orang yang berbondong-bondong. Seperti cerita-cerita Alkitab, Yesus diikuti oleh banyak orang begitu. Ketika sampai di daerah Galilea itu, dia terobos kerumunan itu dengan semua resiko. Resikonya pasti dirajam batu kalau ketahuan orang. Lalu dia kemudian menyentuh ujung jubah itu. Teks Yunani yang dipakai adalah hamation. Jadi kraspedon hamation rupanya sama dengan ujung sayap, yaitu kanaf. Jadi kanaf, hamation itu satu akar, satu kata. Sama artinya, satu Ibrani, satu Yunani. Dan kata ini merujuk pada jubah. Jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Di perjanjian lama jubah itu menjanjikan kesembuhan. Ini yang diimani oleh perempuan. Di ujung jubah itu aku pegang saja, aku akan sembuh seperti firman Allah itu. Maka dia lakukan tindakan itu. Jadi ini bukan tindakan mistis, ini adalah tindakan Alkitabiah. Dia sentuh jubah itu dengan iman, lalu pada saat yang sama dia menerima yang pakai jubah itu menjadi juru selamat dalam hidupnya. Wah, ini yang jauh lebih penting. Maka dari mimbar gereja ini saya mengajak Bapak Ibu, pastikan Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup kita. Berbanggalah engkau, bersukacitalah engkau karena kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bergetar saja hati saya ngomong begini. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak punya latar belakang seperti saya, mungkin lain soal. Tapi kalau bagi saya, kami orang-orang Madura ini, percaya Yesus. Bisa aja paling cuma jual sate doang teriak di Jalan Sabang saya nanti. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya bisa berdiri di mimbar ini untuk berbagi firman Allah bagi Bapak Ibu. Jadi kalimat saya, bagi saya pribadi, bergetar saya betapa bersyukurnya percaya kepada Yesus. Tidak karena usaha baik, bukan. Bukan karena usaha manusia, enggak, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya masih berjuang keras untuk terus memperkenalkan Yesus kepada keluarga saya. Wow. Karena bagi kami, sorry ya saya enggak bermaksud untuk jemaat yang ada di rumah, saya enggak bermaksud membanding-banding ke, saing-saing ke, enggak. Tapi saya cuma ingin bilang, Tuhan saya, Yesus Kristus namanya, penuh kasih rahmat anugerah telah menyelamatkan saya. Bukan karena usaha baik saya enggak lebih rohani dari saudara saya enggak lebih baik dari rohani dari orang lain, saya enggak lebih rohani dari mereka. Tapi kalau saya mengenal Kristus dan menerimanya, semua karena kasih karunia Tuhan. Pemilihannya enggak pernah salah dalam hidup saya. Dan ini yang saya sebut sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup saya. Maka menjadikan atau mendudukkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari perempuan ini, inilah kebutuhan dasar manusia. Makanya nanti dalam teks yang ayat 21, coba yang 21 ya, Matius 9 tadi. Imanmu yang menyelamatkan, bukan imanmu yang menyembuhkan. Padahal kan orang ini sakit, kebutuhannya pasti sembuh kan? Kebutuhan dasar manusia kalau dia sakit apa? Sembuhlah, kira-kira begitu. Tapi Alkitab bilang gak begitu. Gak begitu. Yang dikatakan adalah imanmu menyelamatkan. Artinya apa? Itu bukan salah terjemahan. Karena yang dipakai kata itu sodeso, betul, menyelamatkan. Kenapa? Artinya memang iman dia untuk mendudukkan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, ini bukan hanya menghidupi firman, tapi memiliki iman yang masif. Iman yang bertumbuh, yang kemudian mendudukkan Yesus sebagai juru selamat. Kalau Tuhan sudah duduk di hati kita Pak, jangan pernah biarkan itu. Jangan pernah lepaskan itu. Pegang terus sampai mati kita. Karena itu anugerah Tuhan bagi kita. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Kalau ibu bapak mungkin lahir dari kecil sejak keluar dari rahim ibu kita sudah jadi Kristen, mungkin akan berbeda pengertiannya dengan orang yang sudah tua lalu percaya kepada Kristus gitu. Beda. Kenapa? Karena ini harga yang terlalu mahal bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di usia-usia seperti itu. Ini luar biasa. Saya percaya kita perlu bersyukur karena Tuhan telah memilih kita sekalian. Wanita ini telah mendudukkan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan kalau fakta ini dihubungkan dengan para murid,
jauh sebelum murid percaya Yesus dan menerima sebagai juru selamat, ternyata perempuan lebih dulu menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Jadi kalau mengukur iman, perempuan ini lebih dulu dari murid-murid 12 orang itu gitu. Bukankah orang ini hebat gitu? Bukankah ini orang yang telah mendapat kasih karunia Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita ini adalah wanita yang menurut saya kalau mengukur persoalan yang penderitaan yang dia alami 12 tahun. 12 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Tapi orang ini adalah orang yang penuh optimis, penuh harapan untuk sembuh. Semangat itu penting gitu, perlu dibangun dalam hidup kita. Penderitaan yang menghadang kita, memarginalkan kita, meminggirkan kita, mendiskreditkan kita, menyalahkan kita, menghina kita, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan mengasihi kita, yang penting berpihak kepada kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Biar kalimat ini diterjemahkan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Tapi apa yang saya maksud, yang saya katakan ini adalah pengalaman pelayanan saya puluhan tahun belakangan ini. Sungguh kalau berada di daerah hijau pekat itu nggak nyaman Pak. Tapi saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang sepanjang pelayannya di muka bumi itu lebih dari 70% di daerah marginal begitu. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang dipinggirkan seperti kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Tapi kita harus paham itu, kita harus mengerti itu dan hidup dengan optimis untuk itu gitu. Dan perempuan ini luar biasa menurut saya. Kalau ibu bapak menganalisa penderitaan yang 3 poin yang saya sebut tadi, sebenarnya bukan hal yang mudah untuk melewatinya. Apalagi waktunya sampai 12 tahun. Yang ada adalah putus asa, yang ada adalah mungkin bunuh diri gitu. Sudah nggak bisa ini lagi gitu. Tapi perhatikan baik-baik, semangat yang timbul, yang tumbuh. Dia terobos, karena teks dalam Alkitab itu dia di tengah-tengah orang banyak itu tiba-tiba menerobos dengan semua resiko yang ditimbulkan. Kalau sampai diketahui orang bahwa dia najis dan menyentuh banyak orang, ini rajam batu dia pasti. Gitu. Tapi dia tidak mau ambil resiko, tidak mau tahu dengan semua resiko yang bisa timbul oleh karena terobosan dia menemui Yesus itu. Dia lakukan itu, sampai akhirnya dia betul-betul mendekat Yesus dan tanpa sepengetahuan Yesus dia pegang ujung jubahnya dan dia menjadi sembuh. Wah luar biasa ini. Ini luar biasa. Dia optimis begitu. Dia semangat. Saya tidak akan pernah lupa dengan pengalaman saya membangun gereja ini. Saya tempat cerita tadi. Wah itu banyak mujizat yang kami alami karena kami bangun di tengah kesulitan dana yang nggak banyak kan gitu loh ya. Apalagi kemudian kemarin berhenti di pandemi itu kan. Pandemi itu langsung berhenti, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekarang, tapi puji Tuhan sudah selesai ya mungkin sekira kurang bagian depan aja kira 10% atau 15% tuntas lah kira-kira gitu. Jadi nggak mengganggu lah, hanya bagian depan. Tapi secara umum sudah bisa kami pakai gedung itu. Dari pengalaman membangun, ada satu pengalaman bagaimana ada di saat kekurangan, di saat kami kehabisan barang, karena kalau bangun kami ada uang, ada barang, beli barang baru dibangun kayak gitu ya. Tapi nggak pernah berhenti, terus jalan. Sampai satu pengalaman habis barang lalu ada dikirim barang kiriman salah dari orang. Salah, udah dikirimi orang, satu mobil, lalu kami bersyukur, saya berdoa bersama jemaat dan memberitahu mujizat Allah terjadi, pulang salah kirim. Semen sudah dirobek, besi sudah dipotong, yang punya nelpon harus dikembalikan. Waduh, pengalaman itu nggak akan kami lupa. Tapi ending ceritanya itu lucu bagi saya. Kenapa? Karena setelah negosiasi bahwa kami akan kembalikan, keluarga itu berunding lalu bilang, ya sudahlah Pak Pendeta untuk gereja saja katanya. Saya hanya mau bilang Tuhan itu bisa mengatur berkat kita yang direncanakan sampai berkat ya udahlah gitu loh. Jadi itu nggak akan lupa bagi saya itu pengalamannya. Tapi mungkin banyak orang mengalami hal yang sama seperti saya di saat membangun pembangunan gereja seperti ini. Tapi yang saya mau katakan di belakang itu ya Pak, di belakang cerita ini adalah izin membangunnya itu. Yang kami usahakan 13 tahun Pak. Sampai ketua pembangunannya itu meninggal dunia sampai.
Ya, karena 13 tahun kan. Ya bukan karena stres mikirin 13 tahun ya, memang dia sakit ya. Tapi sampai meninggal dulu, jadi waktu mengganti, saya ngumumin ke jemaat, ayo siapa yang mau mengganti jadi ketua pembangunan? Enggak ada yang mau Pak. Ya, coba mau jadi anggota dewan, banyak yang mau. Ketua DPR mau, ketua pembangunan gereja, enggak ada yang mau. Ya, sampai akhirnya saya tunjuk orang dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia bilang saya siap membangun Pak. Seperti itu. Kenapa? Karena susah Pak, kami betul-betul susah. Segala upaya kami lakukan. Jadi kalau cuma sekedar ngomong bergaul dengan rakyat, bergaul dengan masyarakat, wah kami nggak kurang-kurang Pak. Tiap tahun parsel untuk tokoh-tokoh agama, parsel lebaran tuh kami keluarin sekian puluh, untuk tukang beca, iya tukang beca di kami masih ada itu. Lalu beberapa orang-orang bikin aksi sosial, pengobatan gratis, aduh itu sudah sering kami lakukan Pak. Tapi apa imbasnya gitu, apa untungnya gitu. Sampai jemaat bilang, Pak Pendeta sudahlah kita nggak usah hamburin uang ini untuk kayak gitu. Toh kita nggak diizinin juga bangun gereja. Saya bilang, Pak kita lakukan ini bukan supaya dapat izin gereja. Kita supaya berdampak kepada orang. Justru gereja hadir di tengah-tengah seperti ini untuk menjadi berkat bagi orang. Bukan karena supaya dapat IMB. Kalimat ini saya koreksi, ini nggak boleh itu begitu. Oh siapa pendeta, siapa? Ya udah biasa aja. Kita dikasih izin, nggak kasih izin. Saya sudah bergaul sana sini. Ya. Saya sebenarnya nggak suka mancing Pak. Kan saya di pinggir pantai di Pantura itu kan Parawang tuh agak dekat pantai. Jadi saya suka mancing. Ya. Sebenarnya nggak suka mancing, tapi karena yang mancing itu biasanya muspika. Ya. Pak Dan Ramil, Kapolsek, kayak itu kadang-kadang. Ya. Lalu ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat di situ. Saya suka mancing. Kalau hari-hari libur gitu yuk langsung di depan rumah. Pak Pendeta mancing. Wah udah ikut saya mancing. Gitu. Nah salah satu orang yang ikut biasa mancing jadi bupati Pak. Jadi salah satu orang yang suka mancing jadi bupati. Ya. Nah itu dia yang menolong saya, rupanya hubungan dengan Mamon ini ada untungnya gitu loh. Saya mau hubungan itu loh. Jadi mujizatnya begitu 13 tahun saya urus dia naik jadi bupati. Langsung karena memang rumahnya nggak jauh dari tempat saya. Jadi pas tahu bahwa banjir di daerah kami, jadi dia turun, dia ngeliat gereja kebanjiran kan. Alat kami pakai karpet juga tuh rusak, alat musik yang nggak sempat kita selamatin karena ditaruh di seperti gitar begitu. Wah rusak semua, beberapa sebagian bisa diselamatkan tapi sebagian rusak. Lalu Pak Bupati, loh Pak ini tinggiin Pak bangsa 1 meter kayak 1,5 meter supaya nggak lebih rendah dari jalan raya Pak. Saya bilang Pak Bupati, kesempatan saya ngomong, 13 tahun saya izin ini Pak, nggak dapat loh Pak. Oh gitu katanya. Udah lain kali kalau ada waktu main aja Pak ke tempat saya, ke rumah dinas di kabupaten, dia bilang gitu. Wah gak lain hari, besok saya datang. Ya, besok pagi-pagi saya datang langsung nongol, wih pendeta, masuk ke ruangan pribadinya dia. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya saya bawa berkasnya kan. Hari itu Pak langsung diangkat bagian apa gitu. Langsung ini ada Pak Pendeta rekan saya, tolong dibantu ya buat IMB gerejanya katanya. Tolong diatur semuanya, kalau ada biaya yang dikeluarkan nanti hubungi saya, kata Kak Bupati begitu. Saya datang ke dia, semua diurus Pak. Sampai 2 minggu saja Pak, itu diantar dengan gambar-gambarnya Pak. Gambar gereja, bayangkan itu, yang buat bukan saya Pak, bukan yang buat kami. Biasanya kan diajukan dengan gambar-gambar, kami gak ajuin apa-apa, cuma ajuin pengalaman yang lalu begini gitu. Makanya waktu dimasukkan dengan IMB dan gambarnya agak unik, ada bawang di atasnya. Dia mencontoh saudara kan di sebelah. Ya cuma hilangin bawangnya sama saya. Kebangun gereja. Sampai akhirnya dengan itunya, dengan IMB dengan sertifikat. Karena HGB lalu dibantu dirubah 3 bulan kemudian itu jadi sertifikat hak milik SHM milik gereja. Semua dibantu dengan mujizat Allah. Wah luar biasa Pak. Saya mau cerita ini ya, saya hanya mengatakan kepada kita, proses ini panjang sekali Pak. Tapi kami tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena ini adalah proyeknya Tuhan, bukan proyek manusia. Sepanjang Bapak hidup benar di mata Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Selama Bapak Ibu benar di mata Tuhan, melakukan semua perintah-perintahnya, seluruh bentuk penderitaan kita, jangan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersemangat mencari Tuhan. Semangat Pak, semangat. Tetap semangat ya, semangat ikut Tuhan. Memang gak pernah dijanjikan orang yang ikut Tuhan tuh aman, tentram, lewat jalan tol gitu. Enggak, jalan tol banyak macetnya juga sekarang. Jadi Bapak Ibu
biasa saja. Ikut Tuhan banyak kerikil, banyak ini, tapi Tuhan bilang apa? Kalaupun kita ada di lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya tetap menguatkan kita dan menghibur kita. Perempuan ini lewati semua itu. Prosesnya mahal, 12 tahun, tapi dia enggak putus asa. Dia tetap semangat. Dan harinya akan tiba, karena Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong, juga tidak telat pernah menolong kita. Dia tepat waktu menolong. Ketika perempuan dia lewat di situ, disentuh dan sembuhlah dia. Dan di bagian terakhir ketika dia sudah menjadi sembuh, Tuhan nyeletuk ngomong, siapa yang pegang aku? Dalam Markus lebih jelas kalimat itu, siapa yang pegang aku katanya, dalam Injil Markus ya. Lalu dengan takut dan gemetar, yang keempat ya, wanita ini orang yang tulus, dengan takut dan gemetar. Dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saya rubah fontnya menjadi berbeda dengan yang lain, hurufnya besar. Hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa tulus ini adalah akibat dari kebenaran yang dikenakan kepada dia. Ingat, di poin sebelumnya perempuan ini telah mendudukkan Yesus sebagai juru selamat. Ada proses lahir baru dalam dirinya. Perempuan ini menjadi dibenarkan. Bukan membenarkan diri, tapi dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya, Anda dan saya dibenarkan oleh Allah. Oleh karena korban Kristus itu. Karena tidak mungkin orang menjadi benar hanya karena berbuat baik. Tidak mungkin orang menjadi benar di mata Allah. Oleh karena saudara hanya rajin sembahyang, rajin sholat. Enggak akan. Enggak akan. Apalagi kalau menimbang, kalau Bapak Ibu, sorry ya saya nggak bermaksud sekali lagi membanding-banding ke Bapak Ibu ya nggak kayak gitu. Tapi saya cuma ingin ngomong, kalau dasar teologis kita hanya berpikir perbuatan baik kita menyelamatkan, nggak ada orang benar Pak. Kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan, Kejadian 6 ayat 5. Bukankah begitu? Semua manusia sudah kehilangan Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi ayat-ayat itu sudah menegaskan tidak ada orang menjadi benar. Apalagi kalau ditimbang dalam, nanti kalau melihat kita kan menyeberang namanya jembatan Siratul Mustaqim loh. Itu rambut dibelah 7. Bambu satu nggak bisa lewat, pakai rambut yang bisa lewat tak sirkus tuh, tukang sirkus. Jadi nggak ada orang bisa sampai ke seberang Pak. Siapa yang bisa sampai? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi sang kebenaran, surya kebenaran yang dijanjikan yang telah membuat perempuan ini percaya mendudukkannya di hatinya. Membuat dia lahir baru Pak. Setelah lahir baru apa yang terjadi? Tulus. Teks yang dipakai itu aletheia. Sadik itu benar Pak. Jadi dibenarkan. Jadi ini cuma dampak, ini cuma akibat gitu. Orang menjadi tulus seperti ini hanya akibat karena dia sudah percaya kepada Yesus. Apa maknanya? Maknanya begini Pak, saya dari mimbar gereja ini mengajak, Bapak Ibu jangan silau dengan mujizat. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda menjadi serupa dengan Kristus. Sampai pada akhirnya saudara menjadi serupa, menaruh perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus itu punya. Dan kalau itu terjadi dalam hidup ini, enggak usah ngomong mujizat lah Pak, itu bagian dari pekerjaan Allah kok. Itu akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kok. Semua akan ditambahkan. Saya meyakini bahwa kalau itu terjadi Bapak Ibu, Ibu Bapak pasti akan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Cuma dari mimbar ini sekali lagi saya mengajak. Justru yang kita harus rubah menjadi Kristen yang dewasa, iman yang masif itu dimulai dari pengenalan pribadi dengan Allah. Jangan silau terus dengan mujizat Allah. Saya butuh mujizat Pak, dan hidup saya selalu berjalan dengan mujizat Allah kok. Kalau bukan karena mujizat Allah saya nggak bisa seperti sekarang. Tapi saya yakin tuntutan Allah bukan mengalami mujizat itu terus gitu. Tapi bagaimana bagian kita harus kita kerjakan. Ada bagian Allah yaitu mujizat, tapi bagian manusia jangan diabaikan. Itu yang harus kita kerjakan dan ini dikerjakan oleh perempuan ini. Sampai akhirnya dia mengalami mujizat Allah. Jadi kata tulus di sini adalah bagian yang dikerjakan oleh dia gitu. Menjadi tulus ini karena dia menjadi benar di mata Allah. Saya tadi cerita, tapi ini cerita menurut saya penting juga. Jadi saya butuh laptop Pak, butuh laptop karena saya seorang dosen, butuh laptop, saya cuma ingin mau ngomong sama Tuhan, saya butuh laptop karena laptop sudah ketinggalan.
Lalu ya sudah saya belum beli karena memang saya memikirkan banyak tanggungan yang lain, jadi saya diem aja kan gitu. Suatu saat saya belanja barang-barang ke gereja, itu di pameran, lalu pulang ke bawah itu satu. Jadi tukang atau OB dari karyawan dari pameran itu menyertakan barang karena kami beli banyak barang. Sampai di rumah, barang asing ini diantar oleh pengerja saya ke saya. Pak, ini taruh mana Pak? Saya lihat, wah itu laptop tuh, saya nggak pesen. Gitu ya. Tapi spontan saya bilang, wah harus saya dikembalikan ini. Harus saya kembalikan. Lalu memang dengan segala cara, akhirnya saya telepon. Meskipun saya berharap teleponnya nggak diangkat, tapi akhirnya diangkat juga. Padahal kalau diangkat, wah ini mujizat Allah. Tapi hati saya bilang, nggak bisa. Tuhan nggak akan memberkati dengan cara begini. Tuhan tuh memberkati dengan cara yang benar gitu. Bukan cara yang kesalahan ngangkat begini gitu loh. Saya tetap meyakini salah angkat gitu. Meskipun saya telepon sekali lagi, kalau nggak diangkat ini berarti memang berkat saya gitu. Tapi diangkat Pak, diangkat, setelah diangkat saya tahu maksud Tuhan. Orang itu adalah orang yang sudah panik, dia bilang, Pak katanya, di dalam kalimat, alhamdulillah Pak, kalau bukan Bapak yang ngomongin saya, dipecatlah saya. Waktu dia datang ke rumah saya itu dari Bandung, jadi pameran di Jakarta pindah ke Bandung. Sudah mungkin 3 hari kalau nggak salah ya, 2 hari atau 3 hari, dia datang Pak ke tempat saya. Dalam waktu cepat tuh orang datang langsung kaget dia, ini gereja ya Pak katanya. Bapak siapa? Pendeta ya? Iya pendeta. Oh Pak syukur yang ketemu pendeta. Kalau tokoh agama yang lain hilang nih Pak katanya. Kesempatan saya ngomong, saya langsung pikiran saya, injili orang ini. Sampaikan injil keselamatan, sampaikan kabar baik itu. Saya masuk dari situ. Kenapa orang Kristen harus jujur, kenapa orang Kristen harus tulus, kalau bukan haknya kenapa harus diambil, saya ngomong dari situ lalu masuk, ini adalah yang diajarkan Kristus Yesus yang telah mati. Saya cerita kenapa Yesus mati di kayu salib, panjang tuh mungkin ada kali hampir sejam, dia nunggerin aja. Laptop saya nggak keluarin, kalau dikeluarin kan pulang kan, jadi mau nggak mau, saya mau doakan mau, tapi saya lihat nih Pak, dari mimik gitu ya, dari air mukanya ketika didoakan. Saya percaya firman Allah masuk tuh. Saya percaya firman Tuhan dia terima. Saya yakin dia sudah percaya Yesus. Saya yakin begitu. Meskipun saya tahu itu cuma hari itu terakhir saya ketemu dengan dia. Tapi saya percaya Injil keselamatan sudah diberitakan. Urusan bukan pada saya. Pekerjaan Roh Kudus mengerjakan dalam itu. Dan laptop tidak pernah saya punya. Dibawa sama dia. Jadi saya mau bersaksi. Saya cuma mau bilang kepada Bapak Ibu. Kesaksian itu tidak harus selalu mujizat Pak. Laptop dibawa orang juga lihat kesaksian itu. Yang saya mau pesankan bukan pada laptopnya. Saya mau pesankan Tuhan punya cara untuk menolong orang. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Gara-gara laptop saya yakin 1 jiwa diselamatkan. Itu pikiran saya. Karena gak mungkin Tuhan antarkan orang tiba-tiba datang kepada saya. Lalu saya bisa injili. Itu gara-gara penanggung jawab laptop sehingga dia mau. Amin Pak. Amin Pak, didoain sama saya. Ya kan? Coba kalau bukan begitu, wah gak mungkin. Maka saya yakin pasti ada mujizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu tidak harus dimaknai selalu sebuah keajaiban-keajaiban. Pengalaman seperti ini juga mungkin Bapak Ibu alami. Apapun mungkin Bapak Ibu tidak diuntungkan secara finansial, tapi tetap harus menaruh pikiran dan perasaan dan perilaku seperti Yesus Kristus. Kita harus benar di mata Tuhan. Kita tunjukkan kepada rekan kerja, kita tunjukkan kepada rekan mahasiswa yang lain. Anda adalah mahasiswa Kristen, Anda karyawan Kristen, Anda orang Kristen. Sebagai orang Kristen yang menghidupi firman Allah. Itu menjadi penting. Saya tutup dengan apa yang dikerjakan Yesus. Ada 3 yang dikerjakan Yesus. Coba tampilin slide saya. Yang pertama, Yesus tahu kebutuhan kita loh Pak. Tuhan Yesus tuh punya banyak cara. Yang pertama loh, Tuhan Yesus tuh tahu. Dan dia banyak cara menolong kita. Dalam peristiwa ini, mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu kanaf. Kraspedon Hamation. Mustahil kan? Sangat mustahil. Tapi sekali lagi Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Tuhan tidak kehilangan akal untuk menolong kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu mengerti kebutuhan detail. Ini kan berbondong-bondong Pak. Ini banyak orang itu. Tapi Allah adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan secara detail orang, manusia yang percaya kepadanya. Maka saya percaya sebanyak orang di sini, Tuhan tahu kebutuhanmu masing-masing. Ya, camkan itu, ingat itu. Tuhan tidak pernah abai terhadap semua janjinya, dia pasti genapi. Dan yang ketiga, kalau Tuhan kerja Pak, tuntas Pak. Tuntas.
Apa kebutuhan orang ini tadi? Sembuh. Sembuh. Apa kebutuhan berikutnya? Pengaruh sosial. Ya, sanksi sosial. Beres Pak. Dengan ditanyakan, siapa yang pegang aku? Saya tadinya berpikir, jahat amat Tuhan ya. Orang ini sudah berhasil menerobos di tengah kerumunan banyak orang, dia najis gak diketahui orang, berarti selamat dari dilempari batu. Tuhan Yesus malah angkat tuh, siapa yang pegang aku? Dengan mengatakannya itu kan orang ini kan jadi ketakutan kan. Makanya reaksi tadi, dengan takut dan gemetar dia tersungkur. Dia pasrah, mati gua kan. Tapi ketakutan dia tidak mengalahkan kejujurannya. Enggak apa-apa jujur meskipun aku menderita. Enggak apa-apa. Ya aku dilempari batu, yang penting aku tuh jujur mengatakan kepada Tuhan. Jadi dia mempertahankan integritasnya itu. Dan dia datang kepada Tuhan, aku orangnya Tuhan. Tapi rupanya pikiran saya salah, Tuhan gak jahat. Tapi itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan untuk menjawab kebutuhan yang kedua. Sanksi sosial dicabut oleh Tuhan. Dengan diberitahukan kepada orang lain bahwa dia sudah sembuh, maka orang lain gak punya sanksi lagi untuk memberikan kepada dia perempuan ini. Beres kan? Ya, dan yang terakhir, dia kehilangan finansial kan, untuk berobat habis-habisan kan, dapanau kan, habis. Lah kalau keselamatan dikasih, kalau kesembuhan dikasih, kalau sanksi sosial dikasih sama Tuhan. Ini urusan finansial seujung kuku Wak. Karena Tuhan pemilik langit dan bumi. Dia bisa memberkati engkau, dia bisa menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat Pak. Tuhan Yesus ya memberkati, amin. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami tunduk di hadapan Tuhan. Namun hati kami terangkat kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkaulah kebenaran yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap umat. Mungkin ada di antara kami sedang menderita. Dan penderitaan itu 1, 2, 3 bagian dari cerita perempuan ini. Kami percaya kalau perempuan ini ditolong, maka Tuhan juga akan tolong kami. Namun ada pelajaran penting di dalamnya. Perempuan ini adalah orang yang telah melalui sebuah proses panjang. Bagaimana dia menghidupi firman. Bagaimana dia membangun semangat. Bagaimana dia menjadi tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Ini hal-hal penting yang perlu kami teladani dalam kehidupan ini. Kami mengerjakan bagian kami untuk mengerjakan keselamatan dalam hidup kami. Bagian Tuhan adalah mengadakan mujizat. Mujizat itu kerjasama antara Tuhan yang memberi dan kami yang meminta. Karena itu biarlah kerjasama ini tertuang dengan indah dalam perjalanan hidup kami. Bagaimana kami terus berserah, bersandar, percaya, sungguh menghidupi firman dalam hidup ini. Dan bagian Tuhan adalah menyediakan mujizat kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang duduk di hadapan Tuhan, di hadirat-Mu. Namun kami perserahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau menolong setiap umat-Mu yang hadir hari ini. Yang lemah diberi kekuatan baru, sehingga kami semangat mengiring Tuhan. Mungkin banyak penderitaan yang membuat kami tertunduk, membuat air mata kami tertumpah habis Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib. Perempuan ini sembuh karena mujizat Allah. Kami pun akan disembuhkan. Kalau kami kekurangan saat ini, kami terlilit pinjaman atau hal-hal lain yang membuat kami kesulitan secara finansial. Perempuan ini dibebaskan dari itu semua. Kami percaya Allah bisa mengadakan mujizat karena Engkau lah pemilik langit dan bumi di muka bumi ini. Dan Engkau bisa mengerjakannya bagi hidup kami. Dan setiap jemaat yang hari ini membutuhkan pertolongan-Mu, biarlah Engkau hadir sesuai dengan kebutuhan kami. Urapi gembala jemaat, ibu dan seluruh staf gembala, seluruh pengerja, seluruh pengurus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati sidang jemaat, jadikan gereja ini berdampak bagi lingkungan dan menjadi berkat di mana saja berada. Terima kasih kepada Tuhan. Inilah hidup kami pasrahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Kami berdoa bersyukur bersama dengan jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan memberkati kita.